Kepala Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand mengatakan TNI akan melakukan operasi informasi dan disinformasi untuk menanggulangi ancaman kedaulatan negara di ruang siber. Operasi itu menargetkan pihak-pihak yang memiliki motif melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah. Apa dampak keterlibatan TNI dalam penanggulangan ancaman siber terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia? Apakah berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh TNI dalam operasi informasi dan disinformasi khususnya terhadap kritik yang sah terhadap pemerintah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Agung, dan kali ini nampaknya kado yang kurang istimewa, Bung, bagi THR kebanyakan umat Muslim di penghujung Ramadan ini. Lantas, menurut Anda, Bung Agung, apa dampak keterlibatan TNI dalam penanggulangan ancaman siber terhadap ruang kritis masyarakat sipil di ruang digital ini, Bung? Ya, terima kasih, Bung Anggi. Di konteks Undang-Undang TNI yang baru yang disahkan pada tanggal 20 Maret yang lalu, memang ada satu bagian terkait dengan operasi militer selain perang di pasal 7 yang menyampaikan ada tambahan OMSP itu, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber. Terus kemudian di dalam jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif, salah satunya yaitu di Badan Cyber dan atau Sandi Negara. Memang problematik terkait masalah penanggulangan ancaman cyber tadi, memang titik kritisnya itu, Bung Anggi, salah satunya yaitu terkait dengan tingkat kritis masyarakat yang bisa jadi itu dianggap sebagai ancaman, seperti yang disampaikan oleh Pak bagian pertahanan keamanan tadi, Kementerian Pertahanan Keamanan, itu disampaikan bahwa salah satu yang terkait dengan masalah ini adalah untuk menanggulangi ancaman cyber yang membahayakan pertahanan dan pemerintah. Nah, bicara tentang apa yang mengancam pemerintah, itu kan tentu sangat sangat subjektif, yang selama ini kita tahu banyak sekali aparat keamanan, tidak hanya dalam konteks ini TNI ya, terutama juga Polri misalnya, itu kan seringkali tanda petik diduga dimanfaatkan oleh kepentingan kekuasaan untuk menghambat atau memblokade atau mungkin membuat eh, hambatan terhadap mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah gitu. Nah, ini kan yang jadi masalah seperti itu. Terus kemudian bisa mendorong munculnya regulasi untuk menghambat tingkat kritis masyarakat. Investigasi tidak menimbulkan problematik, misalnya ketika Polri sudah melakukan pengamanan terhadap cyber terkait dengan media sosial yang dianggap menyebarkan hoax, sementara kemudian nanti TNI juga terlibat dalam hal yang sama. Kita tahu selama ini undang-undang ITE yang sering digunakan oleh kepolisian itu banyak menjerat mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah. Ya, peluang yang sama tentu juga akan terjadi pada TNI yang sekarang ini. Nah, sebenarnya TNI kalau masuk ke ranah-ranah ancaman cyber yang terkait dengan kedaulatan negara, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuma persoalannya selama ini kita tahu bahwa aparat keamanan dalam konteks ini, misalnya Orde Baru selama 32 tahun, itu sering kali memanfaatkan ABRI pada waktu itu atau TNI yang sekarang sebut menjadi alat kekuasaan gitu. Termasuk Polri itu juga bisa menjadi alat kekuasaan terkait dengan konteks ini. Kalau sudah menjadi alat kekuasaan, maka penguasalah yang menentukan pergerakan TNI dan Polri. Wabil khusus menghambat atau menekan hak-hak masyarakat untuk kritis kepada pemerintah. Itu yang tentu sangat membahayakan. Itu Bung Anggi. Dan kemudian
Menurut Anda, Bung Agung, apakah UU TNI berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang oleh TNI dalam operasi informasi serta disinformasi khususnya terhadap kritik yang sah terhadap masyarakat, Bung? Terhadap pemerintah Oh, maksudnya, Bung? sangat mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa eh, eh, yang tertulis itu kan hanya ancaman cyber. Memaknai ancaman cyber itu kan sangat subjektif sekali ya. Nah, seringkali hal-hal yang sifatnya subjektif atau pasal-pasal karet demikian, itu penerjemahannya adalah pada penguasa. Ketika penguasa nggak suka, maka mereka-mereka yang kritis di ruang-ruang cyber itu dianggap sebagai ancaman. Nah, ketika dulu Polri itu jalurnya bisa melalui pengadilan. Nah, ini kalau militer yang turun, nanti jalurnya bisa melalui pendekatan-pendekatan militer yang tentu ini sangat sangat berbahaya dan tentu akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Itu Bung Andi. Lantas, sejauh mana menurut Anda, Bung Agung, revisi Undang-Undang TNI tentang penanggulangan ancaman siber dapat mengganggu keseimbangan antara keamanan negara dan hak-hak sipil, Bung? Eh, Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber di dalam pasal 7. Itu kan masuk operasi militer selain perang. Nah, selama ini TNI itu tugas pokok fungsinya kan harusnya terkait dengan perang, wabil khusus kedaulatan negara. Ketika dia masuk ke ranah-ranah ruang-ruang keamanan sipil, ini kan masuknya keamanan dan ketertiban ya. Kalaupun ada gangguan di ruang cyber, itu tentu akan menekan hak-hak masyarakat, terutama hak masyarakat terhadap tingkat-tingkat kritis kepada pemerintah ya. Kita tahu sekarang ini pemerintah Saudara-saudara terus sekalian, menunjukkan eh, kebijakan-kebijakan yang cenderung memberikan tekanan kepada rakyat. Apalagi di tengah kondisi dunia sedang gelap seperti sekarang, kemudian fiskal negara juga dalam kondisi tertekan, kebijakan-kebijakan pemerintah ini kan seringkali menimbulkan problematik seperti Danantara, kemudian eh, kebijakan untuk mengurangi subsidi. Nah, ruang-ruang seperti ini kan menjadi ruang kritis masyarakat dan bisa jadi memang ruang kritis masyarakat kadang-kadang kurang data. Kenapa kurang data? Itu juga disebabkan oleh pemerintah. Misalnya Undang-Undang TNI yang sekarang ada. Undang-Undang TNI itu kalau mau dikritiskan seharusnya terbuka, transparan. Tapi apa yang terjadi? Draftnya saja sampai akhir dan sampai sekarang masyarakat nggak bisa punya akses terhadap draft itu. Bahkan Undang-Undang TNI yang sudah disahkan saja kita nggak bisa mendapatkan aksesnya. Bagaimana publik bisa percaya terhadap itu semua? Bagaimana publik tidak mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah? Nah, kalau kemudian dan gini, ruang publik sekarang yang benar-benar terbuka, yang memberikan akses egaliter terhadap jurnalistik publik ya, itu kan memang media sosial, baik YouTube, kemudian media-media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Nah, kalau kemudian ini diawasi demikian rupa, kemudian subjektivitasnya itu didasarkan pada pasal karet di dalam pasal 7 Undang-Undang TNI, ini tentu sangat berbahaya sekali untuk ruang kritis masyarakat kepada pemerintah. Seharusnya pemerintah itu sadar terhadap kondisi ini, sindir yang tidak baik-baik saja, seharusnya pemerintah memberikan ruang kritik yang luas kepada masyarakat sehingga betul-betul pemerintah ada pengawasan yang tegas. Nah, adanya undang-undang TNI yang ada pasal 7 ini bisa jadi akan menekan hak masyarakat terkait dengan ruang kritis. Gitu Bung Anggi. Lantas, apakah ada transparansi serta akuntabilitas dalam implementasi operasi informasi yang dilakukan TNI di ruang siber ini, Bung? Dan apakah keterlibatan TNI dalam ruang digital ini artinya dapat mempengaruhi hubungan militer dengan masyarakat sipil? Yang sangat penting kalau bicara transparansi, mana ruangnya? Nggak ada sama sekali. Ruang transparansi itu nggak ada. Aturan mana yang memberikan ruang transparansi dalam undang-undang itu? Hampir tidak ada. Itu hanya memberikan tambahan power kepada TNI untuk mengawasi ruang cyber. Itu yang sangat membahayakan sekali. Sehingga transparansi nggak ada, pengawasan publik terhadap pelaksanaan undang-undang TNI pasal 7 itu tidak ada. Nah, balancing terhadap apa yang dilakukan oleh TNI nggak ada sama sekali.
ruang transparansi nggak ada, ruang untuk mengoreksi tindakan TNI nanti ke depannya juga tidak ada. Ya, apalagi misalnya nanti kalau ruang cyber itu dihadapi oleh TNI dengan pendekatan intelijen misalnya. Orang yang melanggar langsung diambil misalnya. Seperti yang pernah dilakukan waktu Kopkamtib dipegang oleh ABRI pada waktu Orde Baru misalnya. Jadi orang itu bisa ditangkap tanpa pemberitahuan, orang bisa ditangkap tanpa informasi. Ini kan sangat membahayakan sekali seperti yang terjadi pada undang-undang terorisme misalnya ya. Jadi orang bisa dituduh teror tanpa ruang pengadilan dan orang bisa mendapatkan tindakan-tindakan melebihi hukum bisa jadi. Tapi ini tindakan-tindakan kekuasaan yang sangat mungkin terjadi. Nah, sampai tidak ada ruang transparansi itu, ruang cross check terhadap tindakan-tindakan itu hampir tidak ada. Nah, ini yang akan menimbulkan abuse of power, yaitu apa namanya penyalahgunaan kewenangan karena tidak ada cross check, tidak ada transparansi terkait dengan masalah itu. Dan tentu ini akan menimbulkan hubungan militer dengan masyarakat semakin jauh dan bisa menimbulkan ketegangan yang sama seperti pada masa Orde Baru. Dan ketika ketegangan itu dicampur dengan kondisi ekonomi yang semakin melemah, kondisi pendapatan masyarakat yang semakin melemah, kelas menengah yang semakin turun, ini akan menimbulkan konflik sosial, distrust pada pemerintah, dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan krisis seperti tahun 98. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bung Agung untuk Sama-sama. pencerahannya pada kabar petang kali ini. Semoga kita semakin tercerahkan terhadap mulai gelagat-gelagatnya dari institusi yang seharusnya menegakkan hukum demi keadilan, namun rasa-rasanya sudah mulai melenceng dari prinsip tersebut. Saya sekali lagi Bung Agung untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.